Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, berjumpa kembali dengan saya, Bapak Muji. Saya berada di kampus Sanata Dharma, tempat saya bekerja. Suasana sangat sejuk, segar. Kita bersyukur bahwa kampus ini masih melestarikan pohon-pohon sehingga kampus ini terasa segar, sangat baik untuk mahasiswa dalam belajar. Pagi hari ini kita akan menerima sabda Tuhan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih atas berkat-Mu. Pagi hari ini Engkau memberi kami kesegaran. Kami akan menerima sabda-Mu, kami mohon berkat-Mu, supaya sabda-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan diambil dari Markus 11, ayat 11 sampai dengan 26. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah, meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang,
supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan iman kita bahwa Tuhan Yesus menghendaki kita hidup kudus dengan mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Kita serahkan semuanya kepada rahmat kerahiman Allah. Kita juga dikuatkan untuk selalu mengimani Kristus atau percaya kepada sabdanya. Sabdanya adalah kehendak Bapanya. Kehendak Bapanya adalah supaya semua orang diselamatkan. Dan juga Tuhan Yesus menghendaki supaya kita dalam melayani, kita melayani dengan ketulusan. Melayani Tuhan, kita tidak diperkenankan untuk menghitung untung dan rugi. Semuanya semata-mata demi kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita membuka hati kita untuk terang Roh Kudus, supaya menuntun hidup kita untuk selalu bersatu dengan Kristus, hidup di dalam kasih-Nya, hidup di dalam kekudusan, percaya kepada sabdanya, dan melayani dengan penuh ketulusan semata-mata demi kemuliaan Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, terima kasih kita telah bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat melayani dengan kasih. Tuhan memberkati.